IKIP lah yang perlu dibenahi agar bisa mensuplai guru-guru berkualitas. Nah, maka sebenarnya dana program itu lebih efektif kalau dikucurkan saja ke IKIP. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham di kanal IAD. Kali ini kita akan mencoba membahas sedikit isu yang sedang trending, yaitu mengenai program organisasi penggerak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Tapi kita akan membahasnya dari segi yang agak berbeda atau dari sisi yang lain, yaitu dari perspektif sejarah. Kegiatan pendidikan sebenarnya sudah berlangsung sangat lama, bahkan sebelum negara ini berdiri ya. Jadi sejak zaman penjajahan, pendidikan sudah berlangsung secara non formal. Mungkin bisa kita ambil contoh dari tokoh-tokoh atau pahlawan yang kita kenal, salah satunya Tan Malaka. Tan Malaka dulu sepulang dari pendidikan di Belanda, beliau sempat singgah di satu daerah di Sumatera Timur, tepatnya di Bandar Sinebah, Tanjung Morawa. Di sana beliau memberikan pendidikan di perkebunan, jadi kepada anak-anak para buruh tani di sana, buruh kebun. Di sana beliau mengajarkan pendidikan yang mengarahkan kepada kemampuan manusia untuk beradaptasi di tengah alam kemodalan, karena memang pada saat itu kondisinya sedang dijajah ya. Maka bagaimana cara manusia bisa bertahan hidup dari hari ke hari dan bagaimana caranya supaya bisa survive. Nah, jejak sejarahnya itu tercatat dalam buku atau sebuah vergadering ya, yang dilaksanakan di Semarang. Judul bukunya itu SI Semarang on the Beach. Itu belum jadi buku sebenarnya, jadi masih sebatas catatan sambutan atau pidato beliau dalam forum itu. Selanjutnya ada tokoh perempuan hebat dari Jawa Barat, namanya Dewi Sartika. Beliau ini melaksanakan sebuah kegiatan untuk memberikan pembekalan kepada kaum perempuan di Jawa Barat tentang keterampilan rumah tangga seperti memasak, menjahit, dan lain sebagainya. Sampai secara resmi beliau juga sempat mendirikan sekolah pada masa Hindia Belanda lewat izin kepada Bupati Bandung ya. Nah, selain itu yang tidak bisa kita pungkiri adalah kehadiran dua organisasi besar yang sudah eksis sebelum negara ini merdeka. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama dengan pendidikan non formal di pesantren-pesantren, di mana para kiai sudah mengajarkan banyak pengetahuan utamanya tentang ilmu agama dan adab mungkin. Jadi keadaban yang diajarkan di dalam pesantren. Selain itu juga ada Muhammadiyah dengan pendidikan yang mengadopsi gaya barat ya, gaya Belanda dengan fasilitas yang sudah lengkap dan mungkin sempat dianggap menyimpang karena berbeda dari kebiasaan pendidikan kita pada masa itu. Nah, kemudian setelah negara ini berdiri, mungkin pendidikan dianggap sebagai salah satu hal yang memang patut untuk diurus secara serius. Maka dalam preambul Undang-Undang Dasar dituliskan secara spesifik bahwa salah satu tujuan untuk membentuk negara ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kemudian dijadikan sebagai amanat konstitusi. Maka sebenarnya secara filosofis bisa kita maknai pelaksanaan pendidikan itu adalah hal yang wajib dilakukan ketika negara ini sudah resmi berdiri. Nah, maka dalam pelaksanaannya hingga hari ini harusnya
kegiatan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah itu berbasis pada tanggung jawab moral yang bertujuan untuk mengentaskan amanat konstitusi itu. Maka kebijakan-kebijakan yang dibuat juga harus pro kepada rakyat. Nah, sementara dengan munculnya program organisasi penggerak, kita justru melihat pudarnya keberpihakan negara kepada warga negara. Karena apa? Karena kegiatannya cenderung sangat pro terhadap pemodal ya, terhadap korporasi. Dalam hal ini dua organisasi besar yang sempat ramai di media. Maka dari situlah kita bisa katakan bahwa POP itu cenderung keliru. Nah, mengapa keliru? Karena negara dalam hal ini untuk mengurusi pendidikan yang secara spesifik, maksudnya untuk meningkatkan kualitas pengajaran oleh guru, itu tidak melakukan kegiatan yang dengan alasan yang logis gitu. Jadi seperti tidak berbasis riset kegiatannya. Padahal di awal Mas Menteri itu mengatakan dalam 100 hari pemerintahannya atau jabatannya, beliau tidak akan melakukan apa-apa selain mendengar dan meminta saran dari para pakar. Tapi nyatanya kalau saran-saran itu kemudian diterjemahkan menjadi sebuah program yang disebut POP, berarti bisa kita bilang beliau salah mendengar mungkin, karena pakar pendidikan tidak akan mungkin menyarankan program semacam itu, kecuali yang didengar adalah para pebisnis di bidang pendidikan ya, mungkin saja. Karena kalau beliau berpikir secara negarawan ya, konsep mengurus pendidikan tentu harus mengakomodir potensi yang dimiliki oleh negara. Kalau masalahnya adalah guru atau kelemahan kompetensi guru, maka yang perlu disasar secara logika adalah lembaga pencetak guru. Dalam hal ini adalah LPTK atau IKIP pada masa lalu ya. Jadi harusnya IKIP lah yang perlu dibenahi agar bisa mensuplai guru-guru berkualitas. Nah, maka sebenarnya dana program itu lebih efektif kalau dikucurkan saja ke IKIP atau fakultas-fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, atau fakultas tarbiyah kalau di Universitas Islam Negeri dan universitas agama yang lain. Nah, jadi pemerintah benar-benar memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan. Selain LPTK, ada satu lembaga lain yang juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas guru. Lembaga itu disebut P4TK atau Widya Iswara untuk meningkatkan kompetensi guru. Maka harusnya juga dana itu dikucurkan ke sana. Artinya dana yang dikucurkan benar-benar diberikan kepada lembaga-lembaga yang memang bersentuhan langsung terhadap peningkatan kompetensi guru. Dengan begitu, pengontrolan juga akan lebih mudah dan tidak terkesan sembrono dalam